yang jalan ke sini. Ada yang jalan ke sini. Nanti ini supaya jalan. Halo para pejuang UTBK, semoga tetap sehat dan semangat. UTBK 2021 sudah dekat, tapi masih ada ya. Lumayan banyak peserta dan orang tuanya yang belum paham model scoringnya, yaitu model scoring IRT. IRT ini bukan ibu rumah tangga atau Republik Rakyat Tiongkok, tapi singkatan dari Item Response Theory. IRT bukan rocket science yang rumit, sebetulnya sederhana. Berikut mohon izin saya ilustrasikan. Semoga ilustrasinya benar. Kalau salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jadi ya, dalam scoring IRT pertama dilakukan simple scoring tanpa bobot. Masih agak di luar angkasa itu kalau tanpa bobot, belum membumi. Jawaban yang benar diberi nilai 1, yang salah atau dikosongkan nilainya 0. Bisa dimengerti kan ya sampai sini? Sederhana. Yang kedua, pembobotan, yaitu pembobotan soal-soal dan bukannya pembobotan para peserta. Kalau para peserta yang bobotnya paling gak karuan, Painem dan Hindun. 90 kilo lebih itu bobotnya, timbangan pun bisa sampai cepat kalau diinjak mereka berdua. Jadi, ditinjau statistik jawaban dari tiap-tiap soal. Ada soal sulit, rata-rata jawaban salah, atau bahkan nggak ada yang ngerti satupun, semua main tembak, yang benar tembakannya cuma dikit, maka bobotnya tinggi, misalnya 4. Ada juga banyak soal yang biasa-biasa saja, maka bobotnya tetap 1. Di antaranya ada yang bobotnya 2 dan 3. Nah, peserta yang benar semua, kalau lantas dibobot, maka skornya bisa melonjak untuk 15 soal ini dari semula maksimum 15 jadi misalnya 31. Sedang yang salah semua ya udah nasib. Gimana lagi? Mungkin sarapannya harus diganti. Ini karena sekedar contoh, pesertanya cuma 15. Tapi kalau aslinya tentu sampel datanya ratusan ribu. Catatan lain, pembobotan ini bukan dilakukan saat soal dibuat, tapi dilakukan melalui suatu hitungan statistik setelah soal dijawab-jawabin oleh para peserta. Sehingga jangan berharap pada saat ngerjain soal ada tandanya, mana soal bobot tinggi, mana soal yang bobot rendah. Tidak ada tandanya. Yang ada tandanya cuma si kokom, berupa tompel diketek sebelah kiri. Alah. Hal lain lagi, dengan sistem scoring semacam ini, sulit disimulasikan pada saat tryout di bimbel-bimbel. Mohon maaf. Ini kok ilustrasinya berubah ya. Muncul nama Limbu di sini, padahal tadinya Lili. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Tahap berikutnya, tahap ketiga, penyesuaian nilai. Dengan sudah adanya bobot nilai tiap-tiap soal, maka nilai tiap-tiap peserta lantas disesuaikan, dibobot berdasarkan hitungan pembobotan di tahap kedua tadi. Habis itu terakhir finalisasi. Di sini kita bisa lihat sama-sama betul 9 dari 15 soal. Neng Atun nilainya cuma 42%, sedangkan Limbo 48%. Jadi, Limbo ini tidak cuma menang berat badan, tapi skornya juga lebih tinggi. Atun bahkan skor finalnya sama dengan Beben. Walaupun Beben cuma betul 8, Atun betul 9. Karena apa? Walaupun jawaban benarnya kalah tipis, Beben yang anak tukang combro lebih jagoan menggarap soal-soal yang sulit. Fenomena lain, Mian yang semula unggul, di sini dia terlihat semakin unggul. Semula skornya 67%, sekarang jadi 71%. Dan yang paling kebanting itu si Juki, yang suka ikut geng motor. Walau banyak benernya, dia bener di soal-soal yang relatif cemen.
Jadi skor finalnya cuma 32%. Nah, dengan pola ini, walau per paket misalnya soalnya cuma 15, rentang nilai tiap peserta bisa melebar dari semula 15 jadi 0 sampai 31. Dengan demikian, ini dianggap lebih adil dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yaitu menurut panitia, bukan menurut si Juki dan Mbah Surya. Orang gila itu kalau Mbah Surya. Oke, jadi beginilah kira-kira scoring UTBK dengan model IRT. Semoga cukup jelas dan tidak menambah bingung. Kalau tetap bingung, silahkan datang ke rumah Beben, beli combrok yang tadi itu sama bapaknya Beben. Semoga di jalan tidak dicegat oleh Mbah Surya. Oke.